Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mbak Hisma Arumbahita. Mbak merupakan mahasiswi praktik kependidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY di bawah bimbingan dari Ibu Sri Pustamiyani Sos. Akan menemani pembelajaran teman-teman semua pada semester ke depan. Sebelumnya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, teman-teman pasti telah mempelajari materi mengenai perubahan sosial. Baik itu bagaimana pengertian perubahan sosial, kemudian apa saja ciri-cirinya, kemudian faktor pendorong, penghambat, dan faktor penyebab dari perubahan sosial. Tentu masih pada ingat kan materi yang sebelumnya? Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu faktor penyebab dari perubahan sosial, yaitu adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru. Mungkin ketika teman-teman mendengar kalimat itu sudah tidak asing lagi kan? Misalnya, Mbak ambil contoh penemuan baru dengan penemuan alat transportasi. Alat transportasi yang sekarang ini digunakan tentu dulunya tidak sedemikian rupa seperti alat transportasi yang kita gunakan saat ini. Tentu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, sebagai salah satu penemuan utamanya yaitu dengan penemuan roda. Mungkin teman-teman pernah melihat atau mendengarnya di televisi bagaimana sejarah perkembangan dari roda, yang sebelumnya roda itu berbentuk balok hingga akhirnya berkembang menjadi berbentuk lingkaran. Tidak hanya dalam hal bentuknya saja, melainkan dalam hal bahan yang digunakan. Yang sebelumnya itu kayu, ini berubah menjadi berasal dari logam atau besi yang kita gunakan hingga saat ini. Nah, penemuan roda ini juga sebagai salah satu penemuan yang benar-benar baru ditemukan untuk pertama kalinya. Dan ternyata ini mempengaruhi segala bidang kehidupan kita sehari-hari. Mulai itu dari transportasi yang kita gunakan, atau dalam bidang industri yang menggunakan tenaga atau ada komponen roda juga di dalamnya. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari penemuan baru. Ternyata, teman-teman semuanya, penemuan baru ini dibagi lagi menjadi 3. Apa saja penemuan-penemuan baru itu? Yang pertama adalah discovery. Yang kedua adalah invention. Dan yang ketiga adalah inovasi. Yuk kita bahas bareng-bareng dari jenis penemuan-penemuan baru ini. Yang pertama ada discovery. Apa itu discovery? Jadi discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang bersifat baru. Jadi kata kunci di sini adalah bersifat baru. Nah, penemuan dari discovery ini juga tidak hanya terbatas dalam hal material, tetapi juga imaterial atau gagasan dari individu atau para individu. Nah, sebagai contoh yang telah tadi Mbak contohkan, yaitu dengan penemuan roda, itu merupakan salah satu discovery atau penemuan baru. Kemudian, yang kedua adalah invention. Apa itu invention? Jadi, dikatakan atau dinamakan invention apabila penemuan baru itu telah diterima, digunakan oleh masyarakat, dan diakui keberadaannya. Sebagai contohnya, teknologi. Teman-teman pasti saat ini sedang menggunakan smartphone. Nah, smartphone ini merupakan sebagai salah satu penemuan yang telah diakui. Kenapa bisa dikatakan telah diakui? Karena sudah banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Mungkin hampir seluruh dunia sudah menggunakan smartphone. Itu adalah contoh dari invention. Dan invention ini tidak hanya sebatas alat atau benda, melainkan juga bisa berupa gagasan. Terus apa Mbak contohnya? Contohnya, teman-teman ini lagi belajar ilmu sosiologi. Nah, ilmu sosiologi ini merupakan salah satu gagasan yang dahulunya itu dicetuskan oleh para tokoh-tokoh. Yang dahulunya itu para tokoh
itu memikirkan bagaimana sih cara kita mengamati melihat fenomena yang ada di masyarakat dan memahami apa arti fenomena tersebut. Itu ternyata saat ini kita dapat mempelajarinya dengan keberadaan ilmu sosiologi. Nah, ilmu sosiologi ini pula telah diakui keberadaannya dan dipelajari termasuk oleh teman-teman semuanya. Seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga itu ada inovasi. Apa itu inovasi? Jadi, inovasi kata kuncinya adalah pembaruan dari discovery. Jadi, inovasi ini rangkaian penciptaan, kemudian pengembangan, persebaran dari suatu unsur kebudayaan, serta cara-cara unsur kebudayaan ini dapat diterima, diakui, dan digunakan oleh masyarakat. Jadi kalau inovasi ini pembaruan dari discovery, kata kuncinya seperti itu, biar lebih memudahkan. Nah, sebagai contohnya, teman-teman ketika membuka smartphone, itu ada banyak aplikasi. Mbak ambil salah satu contoh, yaitu perkembangan Grab atau Gojek, ojek online. Nah, perkembangan Grab atau Gojek ini merupakan salah satu inovasi dari teknologi yang ada. Yang sebelumnya, ojek itu dilakukan secara manual dengan kita memanggil tukang ojek untuk mengantarkan kita ke tempat tertentu. Sekarang tinggal menggunakan aplikasi, sudah bisa terhubung, dan ojeknya juga langsung menghampiri kita dan mengantarkan kita gitu. Itu merupakan salah satu bentuk dari inovasi. Nah, terus ternyata penemuan-penemuan baru ini dilatar belakangi atau didorong oleh beberapa hal. Ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah keinginan dari individu untuk menciptakan suatu penemuan karena adanya kekurangan kebudayaan. Seperti tadi, karena dirasa aplikasi Grab ini itu pada mulanya hanya melayani pelayanan transportasi dari satu wilayah ke wilayah lain atau mobilisasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Sekarang aplikasi Grab sudah semakin berkembang, sudah mencakup GoFood untuk mengantarkan makanan, kemudian ada GoBox mengantarkan paket, ada juga GoClean untuk memberikan pelayanan kebersihan rumah. Nah, itu sebagai salah satu bentuk inovasi-inovasi juga yang dikembangkan dari Grab. Nah, ini juga bisa jadi dilatar belakangi oleh karena keinginan individu itu untuk mengembangkan penemuan yang belum ada sebelumnya gitu. Dan ternyata banyak masyarakat yang merespon dan juga menggunakan aplikasi ini seperti itu. Kemudian ada yang kedua adalah adanya perangsang dari ciptaan penemuan baru yang telah ditemukan oleh individu. Apa maksudnya? Misalnya, teman-teman melakukan sebuah penelitian, kemudian produk yang teman-teman hasilkan ini diakui, mendapatkan penghargaan, entah itu dari universitas di mana teman-teman besok akan melanjutkan, atau mungkin dari pemerintah. Nah, penghargaan inilah yang merupakan salah satu rangsangan untuk memotivasi diri agar menciptakan penemuan-penemuan baru selanjutnya. Nah, itu salah satu pendorongnya juga. Kemudian yang ketiga adalah adanya selain keinginan dari individu itu yang merasa kekurangan kebudayaan, kemudian adanya perangsang, juga adanya peningkatan kualitas dari para ahli untuk mengembangkan suatu penemuan baru gitu. Ya, seperti contohnya yang tadi itu Gojek, itu kan sebelumnya belum kepikiran sampai situ, hingga akhirnya karena ingin meningkatkan kualitas yang ada di dirinya, kemampuan yang dia miliki dalam bidang IT, hingga akhirnya mengembangkan aplikasi Grab Gojek yang saat ini meluas sekali penggunaannya dalam bidang kehidupan manusia atau masyarakat. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya penemuan-penemuan baru. Ternyata penemuan-penemuan baru ini berpengaruh terhadap bidang-bidang lain. Jadi tidak hanya satu bidang, tetapi bidang-bidang yang lain juga.
Dan ini juga ternyata membentuk suatu pola. Apa saja sih pola-pola penemuan baru dalam perubahan sosial? Jadi, pola-pola penemuan baru dalam perubahan sosial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pola memancar atau menyebar. Yang kedua adalah pola menjalar. Yang ketiga adalah pola memusat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pola memancar atau menyebar. Apa itu pola memancar atau menyebar? Jadi, dikatakan suatu perubahan ini memiliki pola memancar atau menyebar apabila suatu perubahan atau penemuan itu mempengaruhi bidang-bidang yang lain. Kata kunci di situ, mempengaruhi bidang-bidang yang lain. Contohnya apa, Mbak? Jadi contohnya, misalnya adanya penemuan teknologi. Penemuan teknologi ini ternyata teknologi modern khususnya ini mempengaruhi bidang-bidang yang lain. Sebagai contoh, penemuan teknologi ini membantu dalam hal pendidikan. Saat ini, pendidikan sulit dilakukan dengan tatap muka. Akan tetapi dengan adanya teknologi, pembelajaran dilakukan secara daring. Ini merupakan salah satu penemuan baru dari teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Kemudian, itu tadi bidang pendidikan. Contohnya lagi, di bidang komunikasi, yang dahulu lebih senang berkumpul bersama teman-teman, itu sekarang beralih melalui gadget atau smartphone yang teman-teman miliki. Kemudian ada lagi contohnya, misalnya di bidang kesenian. Dulu kesenian itu dinikmati secara langsung oleh para penontonnya. Nah, saat ini teman-teman bisa melihatnya di layar smartphone masing-masing. Jadi dalam hal promosi itu pun juga lebih leluasa dalam mempromosikan kebudayaan yang ada. Itu contohnya, dan tentu masih banyak pengaruhnya pada bidang-bidang yang lain juga ya dari penemuan teknologi itu sendiri. Nah, itu adalah contoh dari pola memancar. Contoh lagi, misalnya pola memancar itu kalau teman-teman mengingat penemuan listrik juga kan untuk membantu pada bidang-bidang lainnya juga. Dengan listrik itu memudahkan kita dalam kegiatan pemerintahan atau aktivitas pemerintahan yang dilakukan secara online, sistem-sistem yang dijalankan itu secara online, kemudian juga membantu dalam hal ekonomi, misalnya dalam hal transaksi, itu juga memanfaatkan listrik juga. Nah, itu hampir sama seperti yang teknologi tadi. Mungkin teman-teman bisa lebih mengeksplor dari yang Mbak contohkan sebelumnya ya. Nah, itu adalah pola memancar. Kemudian pola yang kedua adalah pola menjalar. Apa itu pola menjalar? Jadi pola menjalar merupakan satu penemuan baru yang ternyata berpengaruh pada satu lembaga ke lembaga lainnya. Terus contohnya apa aja, Mbak? Jadi contohnya dengan penemuan pesawat tempur. Nah, ini ternyata mempengaruhi bagaimana industri pertahanan. Mereka banyak yang mengembangkan pesawat tempur dengan kecanggihannya masing-masing. Nah, karena kecanggihannya ini ternyata juga mempengaruhi bagaimana metode berperang dari suatu negara. Ada mereka yang lebih menyukai pesawat tempur jenis apa atau model apa. Nah, itu contoh dari pola yang menjalar. Awalnya penemuan pesawat, kemudian berpengaruh dari industri pertahanan, kemudian berpengaruh lagi dari metode berperang. Itu adalah salah satu contoh dari pola menjalar. Kemudian tidak hanya itu, misalnya penemuan handphone, gadget, itu bisa berpengaruh pada industri atau perusahaan-perusahaan ini, smartphone. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengembangkan produknya yang ternyata semakin kesini itu mengikuti tren. Ada berbagai macam jenis smartphone dengan keunggulannya masing-masing. Ada yang ditonjolkan kameranya, ada yang ditonjolkan fitur yang ada di dalamnya, dan masih banyak lagi. Kemudian ternyata dari
industri atau perusahaan ini berpengaruh lagi di bidang media komunikasi. Jadi masyarakat menjadi lebih senang menggunakan smartphone, dan karena semakin berkembang, smartphone ini juga bisa digunakan tidak hanya sebatas telepon dari satu lokasi-lokasi lainnya, tetapi juga bisa video call, kemudian email, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh dari pola penemuan baru, yaitu pola menjalar. Kemudian pola yang terakhir adalah pola memusat. Apa itu pola memusat? Jadi pola memusat itu bisa Mbak simpulkan seperti ini. Pola memusat itu terdiri dari berbagai macam penemuan-penemuan yang ternyata ini menjadi suatu perubahan yang besar. Contohnya apa, Mbak? Contohnya penemuan pesawat terbang, penemuan kapal, atau penemuan kereta api, kemudian penemuan rel kereta api. Nah, ini ternyata mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dari pusat-pusat kehidupan yang ada di pinggir kota atau suburban. Mereka yang di pinggir kota menjadi lebih maju karena menjadi tempat transit atau perpindahan dari satu daerah ke daerah lainnya. Karena ada banyak masyarakat yang bermobilisasi di situ karena berada di pinggir kota gitu. Selain itu juga memantik untuk munculnya pelayanan-pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang ada. Kenapa demikian? Karena dengan semakin banyak orang yang datang, otomatis daerah akan menyediakan pelayanan-pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang mendukung kebutuhan dari para pendatangnya, seperti itu. Jadi dengan adanya penemuan-penemuan itu ternyata mempengaruhi pertumbuhan dari pinggir kota atau suburban. Itu salah satu contohnya. Contoh lain, karena kan tidak hanya terpengaruh pada alat atau bersifat material, tetapi penemuan juga bisa berupa gagasan. Contohnya, teman-teman kalau masih ingat kejadian krisis moneter tahun 1998, pada saat itu kondisi negara cukup morat-marit ya, ada banyak kerusuhan di mana-mana gitu. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ada banyaknya yang hukum tidak berjalan sesuai semestinya, kemudian pers dibatasi, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata dari Krismon ini memunculkan gagasan-gagasan dari para mahasiswa yang akhirnya menyuarakan atau mendemokan atau berdemo untuk menuntut adanya reformasi, sehingga mereka berhasil menyusun agenda tuntutan reformasi. Mungkin teman-teman masih ingat ya, apa saja agenda tuntutan reformasi. Seperti contohnya ada menginginkan untuk diturunkannya Soeharto, kemudian juga adanya penegakan supremasi hukum, adanya duifungsi ABRI, kemudian dilaksanakannya amandemen UUD, dan masih ada lagi. Nah, agenda tuntutan reformasi ini tentu tidak hanya terbatas pada satu bidang, ya kan teman-teman semua? Misalnya yang tadi, amandemen ini di bidang pemerintahan, kemudian duifungsi ABRI itu di bidang keamanan, kemudian yang penghapusan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, ini juga di bidang pemerintahan. Nah, ini ternyata dari bidang-bidang ini mempengaruhi satu perubahan. Apa itu teman-teman? Yaitu sistem tata hukum yang baru atau reformasi. Nah, saat reformasi ini ada banyak yang dirombak, mulai dari pelaksanaan amandemen UUD, kemudian pelaksanaan pemilu yang sebelumnya itu dipilih, sekarang dipilih langsung oleh rakyatnya, kemudian kebebasan pers yang dulunya dibatasi, dilarang, sekarang sudah bisa dinikmati secara publik oleh masyarakat secara luas, kemudian dan masih banyak lagi pengaruh-pengaruh yang dimunculkan dari
agenda tuntutan reformasi itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh pola penemuan baru yang sifatnya itu memusat. Jadi ada berbagai macam penemuan-penemuan, kemudian itu mempengaruhi satu perubahan yang cukup besar seperti itu. Itu adalah contoh dari pola memusat. Nah, teman-teman semua, kita simpulkan ya materi pada pertemuan kali ini. Jadi, tadi kita telah belajar yang pertama tentang jenis-jenis dari penemuan baru. Ada 3 ya, discovery, invention, dan inovasi. Kemudian, apa saja sih faktor yang mendorong suatu penemuan baru? Itu mulai dari adanya keinginan individu karena kekurangan kebudayaan, kemudian yang kedua karena inginnya peningkatan kualitas dari ahli untuk mengembangkan kebudayaan. Kemudian yang ketiga adanya perangsang dari aktivitas dalam menciptakan suatu penemuan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mendorong dari penemuan baru. Kemudian tadi kita juga telah membahas mengenai pola-pola penemuan baru dalam perubahan sosial. Ada 3 ya. Yang pertama itu adalah memancar atau menyebar, kemudian yang kedua adalah menjalar, dan yang ketiga adalah memusat. Nah, itu tadi adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Silahkan teman-teman bisa mengamati penemuan-penemuan baru yang ada di sekitar teman-teman sekalian dan bisa dilihat apa sih pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Nah, mungkin dari Mbak itu materi yang bisa Mbak sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Demikian dari Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.